Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Saya Muhammad Nazirul Haq, prodi PAI Fakultas Tarbiyah dari Institut Agama Islam Syarifuddin Unarjo. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran mengenai taksonomi Bloom, yakni tentang pengertiannya dan klasifikasinya. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Ikhwanul Muttaqin, MPDI. Baik, langsung saja kepada yang pertama, yakni pengertian taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom. Taksonomi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu tasien, yang berarti mengklasifikasi, dan nomos yang berarti aturan. Jadi, taksonomi berarti hierarki klasifikasi atas prinsip dasar atau aturan. Sementara untuk Bloom diambil dari nama seorang peneliti, yaitu Benjamin Samuel Bloom. Ia meneliti pengembangan kemampuan berpikir dalam sebuah proses belajar. Taksonomi Bloom itu sendiri bisa diartikan sebagai sebuah struktur hierarki yang mengidentifikasi keterampilan dari tingkat paling rendah ke tingkat paling tinggi. Kemudian untuk klasifikasi taksonomi Bloom yakni ada 3. Yang pertama ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental, otak. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Kemudian dalam ranah kognitif itu terdapat 6 jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang terendah sampai jenjang yang tertinggi, yang meliputi 6 tingkatan. Antara lain yakni yang pertama pengetahuan, dan yang kedua pemahaman, dan yang ketiga penerapan, dan keempat analisa, dan yang kelima sintesis, dan yang keenam evaluasi. Untuk yang pertama tentang pengetahuan. Pada jenjang ini menekankan pada kemampuan dalam mengingat kembali materi yang telah diajarkan, seperti pengetahuan tentang istilah, urutan, klasifikasi, kategori, dan lain-lain. Tingkatan ini merupakan tingkatan terendah namun menjadi prasyarat bagi tingkatan selanjutnya. Untuk yang kedua yakni pemahaman. Pada jenjang ini pemahaman diartikan sebagai kemampuan dalam memahami materi tertentu yang dipelajari. Dalam jenjang ini peserta didik menjawab pertanyaan dengan kata-katanya sendiri dan dengan memberikan contoh baik prinsip maupun konsep. Untuk yang ketiga yakni penerapan. Penerapan diartikan sebagai kemampuan menerapkan informasi pada situasi nyata. Yakni analisis. Analisis diartikan sebagai kemampuan menguraikan suatu materi menjadi komponen-komponen yang lebih jelas. Dan di jenjang ini peserta didik diminta untuk menguraikan informasi ke dalam beberapa bagian, menemukan asumsi dan membedakan pendapat dan fakta, serta menemukan hubungan sebab akibat. Untuk yang kelima yakni sintesis. Sintesis dimaknai sebagai kemampuan memproduksi dan mengombinasikan elemen-elemen untuk membentuk sebuah struktur yang unik. Dan untuk yang keenam yakni evaluasi. Evaluasi diartikan sebagai kemampuan menilai manfaat suatu hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Kegiatan ini berkenaan dengan nilai suatu ide, kreasi, cara, atau metode. Dan untuk yang klasifikasi yang kedua yakni ranah efektif. Ranah efektif mencakup segala sesuatu yang terkait dengan emosi, misalnya perasaan, nilai, penghargaan, semangat, minat, motivasi, dan sikap. Dan kemudian 5 kategori ranah ini diurutkan mulai dari perilaku yang sederhana hingga paling kompleks, yaitu ada 5. Yang pertama penerimaan,
kedua responsif, ketiga penilaian atau penentuan sikap, dan yang keempat organisasi, dan yang kelima pembentukan pola hidup. Tentang penerimaan, seseorang yang sadar terhadap rangsangan dan kesediaan untuk memperhatikan rangsangan itu, misalnya penjelasan yang diberikan oleh guru. Dan kemudian yang kedua responsif, tingkatan yang mencakup kerelaan dan kesediaan untuk memperhatikan secara aktif dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Dan untuk yang ketiga, penilaian atau penentuan sikap, kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap suatu yang membawa diri sesuai dengan penilaian itu. Dan yang keempat yakni organisasi, yakni kemampuan untuk membentuk suatu sistem nilai sebagai pedoman dan pegangan dalam kehidupan. Dan yang keenam dan yang kelima yakni kemampuan untuk menghayati nilai kehidupan sehingga menjadi milik pribadi atau internalisasi, menjadi pegangan nyata dan jelas dalam mengatur kehidupan sendiri. Pembagian klasifikasi yang ketiga yakni ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik meliputi gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik. Dan kemudian ada 7 kategori dalam ranah psikomotorik, mulai dari tingkat yang sederhana hingga tingkat yang rumit. Yakni yang pertama persepsi, dan kedua kesiapan, ketiga gerakan terbimbing, keempat gerakan yang terbiasa, dan yang kelima gerakan yang kompleks, keenam penyesuaian pola gerakan, dan yang ketujuh kreativitas. Yang kedua yakni kesiapan. Kemampuan untuk menempatkan dirinya dalam memulai suatu gerakan, kesepian fisik, mental, dan emosional untuk melakukan suatu gerakan, misalnya posisi start lomba renang. Dan kemudian untuk yang ketiga, gerakan terbimbing. Kemampuan untuk melakukan suatu gerakan dengan contoh yang diberikan, tahap awal mempelajari suatu keterampilan termasuk di dalamnya, dan gerakan coba-coba, misalnya membuat segitiga di atas pola. Yang keempat yakni gerakan yang terbiasa. Gerakan yang terbiasa yaitu kemampuan melakukan gerakan tanpa memperhatikan lagi contoh yang diberikan karena sudah dilatih secukupnya. Yang kelima yakni gerakan yang kompleks, yaitu kemampuan melakukan gerakan atau keterampilan yang terdiri dari banyak tahap dengan lancar, tepat, dan efisien, misalnya bongkar pasang peralatan dengan tepat. Dan yang keenam yakni penyesuaian pola gerakan, yaitu kemampuan untuk mengadakan perubahan dan menyesuaikan pola gerakan dengan persyaratan khusus yang berlaku. Kreativitas, yaitu kemampuan untuk melahirkan pola gerakan baru atas dasar prakarsa atau inisiatif sendiri, misalnya kemampuan membuat kreasi tari yang baru. Selanjutnya yakni tentang revisi taksonomi Bloom. Pada tahun 1994, salah seorang murid Bloom, Lauren Anderson Watford, dan para ahli psikologi aliran kognitivisme memperbaiki taksonomi Bloom agar sesuai dengan kemajuan zaman. Hasil perbaikan tersebut baru dipublikasikan pada tahun 2001 dengan nama Revisi Taksonomi Bloom. Revisi hanya dilakukan pada ranah kognitif. Revisi tersebut meliputi perubahan kata kunci dari kata benda menjadi kata kerja untuk setiap level taksonomi. Dan kemudian perubahan hampir terjadi pada semua level hierarki, namun urutan level masih sama, yaitu urutan terendah hingga tertinggi. Perubahan mendasar terletak pada level 5 dan 6. Perubahan-perubahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, pada level 1, yaitu knowledge diubah menjadi remembering. Dan kemudian pada level 2, comprehension dipertegas menjadi understanding. Pada level ketiga, application diubah menjadi menerapkan. Pada level 4, analisis menjadi analyzing atau menganalisis.
Pada level 5, sintesis dinaikkan levelnya menjadi level 6, tetapi dengan perubahan mendasar yaitu creating, mencipta. Dan pada level 6, evaluasi turun posisinya menjadi level 5 dengan sebutan evaluating, menilai. Kemudian taksonomi Bloom baru versi Great Wall pada ranah kognitif terdiri dari 6 level, yakni yang pertama mengingat, kedua memahami, dan yang ketiga menerapkan, keempat menganalisis, kelima menilai, dan 6 mencipta. Dan kemudian sama dengan sebelum revisi, 3 level pertama terbawah merupakan lower order thinking skill, sedangkan 3 level berikutnya higher order thinking skill. Kemudian hingga saat ini ranah efektif dan psikomotorik belum mendapatkan perhatian. Skill menekankan aspek psikomotorik yang membutuhkan koordinasi jasmani sehingga lebih tepat dipraktekkan bukan dipelajari. Perilaku juga merupakan faktor yang sulit diubah selama proses pembelajaran karena perilaku terbentuk sejak lahir. Mungkin itulah alasan mengapa revisi baru dilakukan pada ranah kognitif yang difokuskan pada knowledge. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.